Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali pecah di wilayah perbatasan memasuki hari kedua pada Jumat 25 Juli. Serangan artileri berat dari kedua belah pihak menandai eskalasi terburuk dalam lebih dari satu dekade. Dengan sedikitnya 16 korban jiwa dilaporkan. Militer Israel mengajak jurnalis ke perbatasan Kerem Shalom untuk menunjukkan bantuan kemanusiaan yang disebut siap disalurkan ke Gaza. Namun, PBB menyatakan ratusan truk masih tertahan akibat pembatasan akses dan kondisi keamanan yang memburuk, memperparah krisis kelaparan di wilayah tersebut. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja memasuki hari kedua pada Jumat 25 Juli dengan saling tembak artileri berat yang menandai eskalasi terburuk dalam lebih dari satu dekade. Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan yang memicu seruan gencatan senjata dari berbagai pihak di kawasan maupun dunia internasional. Militer Thailand mengungkapkan pertempuran dimulai sejak sebelum fajar di dua provinsi yang berbatasan langsung dengan Kamboja, yakni Ubon Ratchathani dan Surin. Dalam serangan tersebut, pasukan Kamboja disebut menggunakan artileri dan sistem peluncur roket BM-21 buatan Rusia. Otoritas setempat juga melaporkan bahwa sekitar 100.000 warga telah dievakuasi dari wilayah perbatasan di sisi Thailand. Seorang jurnalis Reuters yang berada di Provinsi Surin melaporkan dentuman ledakan masih terdengar sesekali pada Jumat pagi. Tentara Thailand terlihat berjaga ketat di sepanjang jalan dan area SPBU di wilayah pertanian tersebut. Sebuah konvoi militer yang terdiri atas belasan truk, kendaraan lapis baja, dan tank tampak melintasi jalan provinsi menuju perbatasan di tengah hamparan sawah di sekitarnya. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas pecahnya bentrokan yang terjadi sehari sebelumnya, Kamis 24 Juli, di wilayah perbatasan yang masih disengketakan. Konflik itu dengan cepat berkembang dari baku tembak senjata ringan menjadi saling serang artileri berat di sedikitnya 6 titik sepanjang 209 km garis perbatasan yang status kedaulatannya telah diperdebatkan selama lebih dari 1 abad.
Angkatan Udara Kerajaan Thailand atau RTFA membantah klaim media Kamboja yang menyebut salah satu jet tempur F-16 miliknya ditembak jatuh dalam pertempuran pada Kamis 24 Juli. RTFA menegaskan seluruh pesawat kembali dengan selamat usai menjalankan misi pengeboman terhadap Brigade Kamboja dan meminta publik hanya mengacu pada sumber berita terpercaya. Pernyataan tersebut disampaikan RTAF melalui unggahan di Facebook yang dikutip dari akun media sosial Instagram Thailand. Wilayah Komando Angkatan Darat Kedua juga memberikan konfirmasi serupa melalui akun Facebook resminya pada Jumat 25 Juli. Sebelumnya, jurnalis veteran Kamboja, Choi Sopeap, menyebut satu F-16 ditembak jatuh, mengutip sumber dari militer Kamboja. Bentrokan dilaporkan terjadi di sejumlah titik perbatasan, termasuk Kuil Tam Montom, Tak Krabe, Mombe, dan sekitar Preah Vihear. Pertempuran melibatkan senjata ringan, artileri, dan roket. Thailand mencatat 14 warganya telah tewas yang terdiri atas 1 tentara dan 13 sipil, sementara Kamboja melaporkan 4 warga sipil terluka. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand mengatakan pertempuran terjadi di sedikitnya 6 lokasi. Sehari sebelumnya, ledakan ranjau di perbatasan melukai 5 tentara Thailand dan memicu penarikan duta besar dari Kamboja. Jenderal Kofli dari Kamboja melaporkan pertempuran kembali pecah pada Jumat dini hari di dekat kuil Tam Wentom. Sementara itu, Associated Press melaporkan 4 warga sipil terluka dan lebih dari 4.000 orang mengungsi ke pusat evakuasi. Tak hanya itu, PBB melalui wakil juru bicara Farhan Haq menyampaikan bahwa Sekjen Antonio Guterres menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas, ditandai dengan bentrokan bersenjata yang pecah di sepanjang perbatasan kedua negara. Pada Kamis 24 Juli pagi, pasukan Thailand mendeteksi keberadaan drone Kamboja di wilayah dekat Candi Tam Wen yang disengketakan. Tak lama setelah itu, 6 tentara Kamboja bersenjata, termasuk yang membawa RPG, terlihat mendekati pagar kawat berduri yang membatasi wilayah kedua negara. Menurut militer Thailand, meski telah diberi peringatan, pasukan Kamboja melepaskan tembakan sekitar pukul 8.20 pagi, memicu baku tembak di area tersebut. Thailand kemudian merespons dengan meluncurkan serangan udara menggunakan 6 jet tempur F-16 yang diarahkan ke 2 lokasi militer di wilayah Kamboja. Wakil juru bicara Angkatan Darat Thailand menyatakan, serangan itu merupakan bentuk pembalasan atas tembakan roket dan artileri Kamboja ke wilayah sipil Thailand. 2 roket BM-21 dilaporkan menghantam distrik Kap Chong, Surin, dan melukai 3 warga sipil yang menjadi sorotan utama Kementerian Luar Negeri Thailand. Militer Thailand juga menyebut serangan lintas batas dari Kamboja telah menewaskan 9 warga sipil, termasuk seorang anak laki-laki berusia 8 tahun.
Di sisi lain, Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menyebut serangan udara Thailand sebagai pelanggaran atas integritas teritorial mereka. Bentrokan terbaru ini menjadi puncak dari ketegangan yang terus memburuk sejak Mei lalu dan kini turut memicu aksi saling tarik duta besar antara Bangkok dan Phnom Penh. Grup penyahat yang dari kadang trong krau ini rovieng Kamboja dan Thai. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam setelah bentrokan perbatasan pada Kamis menewaskan sedikitnya 11 orang mayoritas warga sipil. Pejabat Kamboja menuduh pasukan Thailand melepaskan tembakan ke posisi mereka dan menyerang area sipil di tengah eskalasi konflik. Menteri Pen Bona menyatakan bahwa kekerasan dipicu oleh ambisi Thailand merebut tanah milik Kamboja. Thailand menembaki kami karena mereka menginginkan tanah kami, kata Pen Bona dalam konferensi pers di Phnom Penh. Wakil Menteri Luar Negeri Kamboja Mali Socheata mengatakan serangan Thailand menyasar area permukiman, membuat warga sipil hidup dalam ketakutan. Bentrokan berlangsung di sedikitnya 6 titik sepanjang perbatasan dengan penggunaan senjata ringan, artileri roket, dan serangan udara dari pihak Thailand. Warga Thailand dilaporkan mengungsi dari desa-desa perbatasan untuk mencari perlindungan sejak baku tembak pecah Kamis pagi. Juru bicara militer Thailand menyebut, bentrokan dipicu oleh ledakan ranjau sehari sebelumnya yang melukai 5 tentaranya. Menyusul insiden tersebut, Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir tentara Kamboja. Thailand juga menutup seluruh pos lintas batas dan meminta warganya segera meninggalkan wilayah Kamboja. Hubungan antara Thailand dan Kamboja makin memburuk setelah kedua belah pihak saling menyerang karena sengketa perbatasan. Thailand mengklaim serangan-serangan di perbatasan telah menewaskan setidaknya 12 orang. Sementara itu, Kamboja belum mengonfirmasi apakah warganya ada yang tewas karena serangan pasukan Thailand. BBC melaporkan kedua negara itu saling melepaskan tembakan pada hari Kamis 24 Juli 2025. Sementara itu, Associated Press menyebut pertempuran pertama pada hari itu terjadi di area dekat Kuil Yam Wen Tom di perbatasan antara Provinsi Surian di Thailand dan Provinsi Odar Meanchey di Kamboja.
Thailand menuding Kamboja menembakkan roket lalu Thailand menyerang target militer di Kamboja. Adapun Kamboja menuding Thailand menggunakan kekuatan militernya secara berlebihan. Menurut laman Global Firepower, Thailand berada di atas Kamboja dalam hal kekuatan militer. Global Firepower adalah media melakukan pemeringkatan kekuatan militer negara-negara di dunia. Peringkat itu didasarkan pada kemampuan angkatan darat, laut, dan udara suatu negara. Ada lebih dari 60 faktor yang dianalisis untuk menentukan kemampuan militer. Menurut media itu, Thailand berada pada peringkat ke-25 dari 145 negara, sedangkan Kamboja berada jauh di belakang, yakni pada peringkat ke-95. Thailand mempunyai personel militer aktif sebanyak hampir 360.000 jiwa, sedangkan Kamboja hanya 221.000 orang. Sedangkan Angkatan Udara Thailand mempunyai 493 pesawat, sementara Kamboja hanya 25 pesawat. Lalu Thailand mempunyai 72 pesawat tempur, dan Kamboja sama sekali tidak mempunyai jet tempur. Untuk Angkatan Darat, Thailand mempunyai 635 tank, dan Kamboja mempunyai 644 tank. Sementara itu, Angkatan Laut Thailand mempunyai 293 kapal, sedangkan Kamboja hanya 20 kapal. Ketegangan di Asia Tenggara meningkat setelah pecahnya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025 pagi. Bentrokan terjadi di kawasan segitiga Zamrud, tempat pertemuan Thailand, Kamboja, dan Laos yang juga menjadi lokasi beberapa situs kuil kuno. Laporan menyebut sebagian besar korban adalah warga sipil, dengan satu korban berasal dari militer Thailand, dan pertempuran bahkan melibatkan jet tempur. Konflik ini telah berlangsung puluhan tahun dan kembali memanas sejak Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di perbatasan. Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau situasi dan memastikan bahwa hingga kini konflik tersebut belum berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah situasi yang memanas. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, memperingatkan bahwa jika konflik berkepanjangan, Indonesia berpotensi menghadapi gangguan pada rantai pasok industri otomotif dan elektronik. Mengingat sebagian suku cadang masih diimpor dari Thailand, ia juga menilai ketegangan ini bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kawasan ASEAN yang selama ini menjadi daya tarik utama investasi. Dengan situasi yang terus berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dalam negeri sembari memanfaatkan peluang strategis yang muncul. Ketahanan ekonomi nasional dan peran aktif dalam diplomasi kawasan akan menjadi kunci dalam menghadapi dampak lanjutan dari konflik dua negara tetangga tersebut.
China menyatakan sangat prihatin atas pecahnya bentrokan mematikan antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan. Kementerian Luar Negeri China menyerukan kedua pihak menyelesaikan konflik melalui dialog dan konsultasi demi kepentingan jangka panjang bersama. China juga mengimbau warganya di Kamboja agar menjauhi perbatasan Thailand dan meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan yang memburuk. Ketegangan meningkat setelah militer Thailand menuduh Kamboja menembakkan roket yang menewaskan 2 warga sipil di Surin. Sebagai respons, 6 jet tempur F-16 Thailand dikerahkan dari Provinsi Ubon Ratchathani untuk menyerang 2 lokasi militer Kamboja. Menurut militer Thailand, bentrokan dimulai setelah drone Kamboja melintas di atas wilayah Candi Tamuen diikuti oleh 6 tentara Kamboja yang mendekati pos Thailand. Tembakan pertama dilepaskan sekitar pukul 8.20 pagi waktu setempat, memicu baku tembak hebat dan jatuhnya korban dari kedua pihak. Perdana Menteri Thailand Phum Tham menyatakan bahwa situasi ini harus ditangani hati-hati sesuai hukum internasional sambil menegaskan komitmen untuk melindungi kedaulatan negaranya. Suara tembakan artileri terdengar di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja Jumat dini hari. Kejadian ini terjadi ketika tentara Thailand dan Kamboja terus bentrok di sepanjang perbatasan kedua negara dalam eskalasi besar yang telah menewaskan sedikitnya 14 orang, sebagian besar warga sipil. Kedua belah pihak telah menembakkan senjata ringan, artileri, dan roket, sementara Thailand juga melancarkan serangan udara. Sebagian besar penduduk desa telah mengungsi dari Provinsi Odar Mencé, Kamboja, tetapi beberapa tetap tinggal di rumah untuk melindungi harta benda mereka. Kepala Pejabat Kamboja di Provinsi Odar Mencé, Jenderal Kofli, mengatakan bentrokan kembali terjadi pada pagi hari di dekat kuil kuno Tamuen Tom. Eskalasi ini merupakan contoh langkah konflik militer antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Meskipun Thailand sebelumnya pernah bersih tegang dengan Kamboja di perbatasan dan juga terlibat pertempuran sporadis dengan negara tetangga di barat, yaitu Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menyelesaikan masalah apapun melalui dialog, menurut Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq.
Militer Thailand merilis rekaman yang diklaim menunjukkan drone menjatuhkan bom di depot senjata militer Kamboja. Rekaman itu menampilkan beberapa bangunan yang terkena serangan serta satu drone yang terbakar di udara sebelum jatuh. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pada Jumat 25 Juli, kedua negara saling meluncurkan serangan artileri berat di sepanjang wilayah perbatasan. Pertempuran ini disebut sebagai yang paling buruk dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Konflik bersenjata telah memasuki hari kedua sejak pecahnya bentrokan besar pada Kamis sebelumnya. Seruan untuk gencatan senjata telah disampaikan dari negara-negara kawasan dan komunitas internasional. Namun hingga kini, bentrokan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sedikitnya 16 orang telah dilaporkan tewas akibat konflik ini. Bentrok tentara Kamboja dan Thailand di perbatasan memicu sekitar 60.000 warga dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 20.000 warga Kamboja mengungsi, sementara di pihak Thailand mengungsikan 40.000 warganya menjauhi zona perang. Puluhan ribu warga Kamboja yang mengungsi umumnya yang berada di Provinsi Preah Vihear, dekat lokasi pertempuran. Dalam wawancara dengan Khmer Times, Gubernur Provinsi Preah Vihear mengatakan evakuasi massal dipicu oleh meningkatnya pertempuran di dekat perbatasan. Ia menyatakan bahwa sekitar 20.000 orang dievakuasi dari 6 komune di distrik Chohamsan yang berbatasan dengan Thailand. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 orang telah mencari perlindungan sementara di pusat keamanan Pagoda dan 50.000 di Wat Pothi, sebuah zona aman khusus bagi warga sipil yang mengungsi.
pihak berwenang telah memobilisasi pasukan keamanan, personel darurat, dan tim bantuan kemanusiaan untuk membantu keluarga-keluarga terdampak. Gubernur Ridhi mengonfirmasi bahwa makanan darurat, tempat tinggal sementara, dan bantuan medis telah diberikan kepada para pengungsi. Perang antara Thailand dan Kamboja terjadi kemarin pagi. Baku tembak dua tentara terjadi di sejumlah lokasi perbatasan dua negara. Sementara itu, Thailand mengerahkan 6 jet tempur dengan jenis F-16. Militer Israel pada Kamis membawa sejumlah jurnalis ke sisi Gaza di perbatasan Kerem Shalom untuk memperlihatkan bantuan kemanusiaan yang diklaim sedang menunggu proses pengambilan dan distribusi. Kepala Administrasi Koordinasi Israel untuk Gaza, Kolonel Abdullah Halabi, menyatakan bahwa Israel tidak membatasi masuknya truk bantuan internasional ke Gaza. Ia menyatakan bahwa masalah utama saat ini terletak pada pengumpulan dan pendistribusian bantuan tersebut. Halabi mendorong komunitas internasional untuk lebih aktif dalam menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Namun, Badan Pengelola Bantuan untuk Gaza merilis video drone yang menunjukkan penumpukan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di perbatasan dengan sekitar 950 truk yang siap didistribusikan ke wilayah Palestina. Namun, PBB mengungkapkan kesulitan memasukkan bantuan secara memadai ke Gaza akibat pembatasan dari Israel dan situasi keamanan yang memburuk. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA menyebut sering terjadi penolakan dan penundaan koordinasi oleh pasukan Israel. Hal tersebut menyebabkan terbuangnya waktu dan sumber daya saat konvoi harus menunggu izin masuk. OCHA juga menjelaskan bahwa waktu tempuh pulang pergi truk bantuan ke titik perbatasan bisa mencapai sekitar 20 jam. Pilihan rute yang tersedia terbatas karena beberapa jalur dinilai tidak aman, rawan penjarahan, atau tidak layak dilalui konvoi besar. PBB mendesak Israel untuk membuka semua perbatasan dan memastikan pengiriman bantuan berjalan aman, serta staf kemanusiaan dapat bekerja dengan aman agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah Gaza. Para pakar memperingatkan bahwa blokade Israel dan serangan militer yang dilancarkan sebagai respon atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meningkatkan risiko kelaparan di Gaza. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan Gaza sedang mengalami lonjakan kematian akibat malnutrisi dan penyakit terkait. Dengan sebagian besar dari sekitar 2 juta penduduknya yang kini menghadapi ancaman kelaparan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 24 Juli mengumumkan bahwa Prancis akan segera resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dalam langkah diplomatik yang berani di tengah meningkatnya kemarahan global atas krisis kelaparan di Gaza. Melalui unggahan di platform X, Macron menyatakan bahwa ia akan meresmikan pengakuan tersebut pada sidang umum PBB bulan September mendatang. Macron menulis menghentikan perang di Gaza dan menyelamatkan warga sipil menjadi hal yang paling mendesak saat ini. Langkah ini sebagian besar bersifat simbolis, namun memberikan tekanan diplomatik tambahan terhadap Israel di tengah perang yang masih berlangsung dan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Dengan keputusan ini, Prancis menjadi kekuatan besar Barat pertama yang mengakui negara Palestina. Langkah ini dinilai dapat membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti. Lebih dari 140 negara di dunia telah mengakui negara Palestina, termasuk lebih dari selusin negara Eropa. Mengetahui langkah yang diambil Prancis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam tindakan tersebut. Ia menyebut langkah yang diambil Macron justru memberi imbalan kepada terorisme dan berisiko menciptakan proksi Iran baru seperti yang terjadi di Gaza. Netanyahu mengatakan kondisi Palestina yang seperti saat ini hanya akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel. Sebaliknya, otoritas Palestina menyambut hangat keputusan Prancis dan surat pengakuan resmi sudah diserahkan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas di Yerusalem. Pengumuman pengakuan Palestina tak lama setelah Amerika Serikat menghentikan pembicaraan gencatan senjata di Qatar dengan alasan Hamas tidak menunjukkan itikat baik. Pengakuan ini juga muncul beberapa hari sebelum Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi di PBB pekan depan untuk mendorong solusi dua negara.